Satu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya, Mbak Triana, silakan dipimpin berdoa. Saya absen dulu. Novita Nuraini, izin. Sakit atau izin? Izin. Ada suratnya? Oh, izin wali kelas. Nurma Maisaro, Octavia, Yena, hadir. Yeni, sakit. Yuyun, kedua yang tidak masuk. Oke. Ya, saya sudah bagikan ya tadi ada asesmen diagnostik. Ya, coba dikerjakan dulu asesmen diagnostik. 1 menit ya, Cah. Gampang, itu tinggal centang-centang iya tidak itu aja. Udah ya. Oke. Kalau sudah, saya mau cerita sedikit. Ini tentang jalan menuju sukses. Saya belum tanya, sudah ada yang tanya siapa yang mau sukses. Siapa yang mau sukses? Semangat ya. Oke, jalan menuju sukses itu sebenarnya ada 3 peluang ya, Cah. 3 peluang jalan menuju sukses. 1, itu punya orang tua yang kaya. Itu kaya. Yang kedua, itu kamu atau orang tuamu punya link yang banyak. Link itu link pertemanan. Kamu kenal A, B, C sampai negara mana-mana itu. Yang ketiga itu adalah potensi diri. Nah, dimulai yang pertama dulu. Tuh, orang tuamu kaya apa enggak? Punya warisan, barangkali ada yang orang tuanya bos, punya perusahaan, bos. Bu, saya nggak usah belajar, Bu. Saya sudah mau ditarik sama bapak saya jadi manajer, gitu. Ada nggak? Ada? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, berarti pulangmu yang pertama sudah gagal. Oke. Yang kedua, punya link yang banyak. Masuk, Bu. Saya ponaannya Bapak Direktur Pertamina, Bu. Ya, ada. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Oke, berarti peluangmu yang kedua jadi yang ketiga, harapanmu apa? Potensi diri. Berarti peluangmu untuk sukses ya tinggal itu, potensi diri. Berarti kamu harus menggali potensimu. Nah, kesempatan untuk menggali potensi itu ya sekarang ketika kamu sedang sekolah, gitu ya. Nanti ketika lulus, harapannya kalau kamu sudah mempersiapkan dengan baik, ya, kamu ketika diterima kerja bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik. Istilahnya gak ngisi-ngisi ini, Cah. Ya malu dirimu sendiri, ya malu biasa ditanya, "Iki lulusan di toh, kok nggak bisa apa-apa? Lulusan di kok nggak ngerti bukti transaksi, kwitansi aja nggak tahu," kan itu kan malu-malu, memalukan gitu ya. Yang malu diri kamu sendiri, nanti sekolahnya juga malu gitu ya. Makanya kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya. Ini kesempatan selama 3 tahun ini, mumpung kamu masih kelas 1, kesempatanmu masih banyak untuk belajar ya, dari kelas 10, 11 sampai 12. Oke, sekarang kita ke materi ya. Sebelumnya saya mau bahas yang pertemuan yang kemarin dulu. Kita belajar tentang apa? Neraca. Masih ingat ya siklus akuntansi? Apa itu lari-lari itu ya? Oke, enggak apa-apa, itu iklan. Oke. Masih ingat ya siklus akuntansi dari apa siklus akuntansi? Iya. Bukti transaksi. Diapakan bukti transaksi? Dianalisis menjadi jurnal umum. Kemudian dari jurnal umum diapakan? Diposting atau dicatat ke dalam buku besar. Setelah dicatat dalam buku besar,
dimasukkan ke dalam neraca saldo. Habis neraca saldo ada apa? Jurnal penyesuaian. Berarti nanti kita akan belajar mengenai jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian ya? Ada yang sudah baca, mungkin kan kemarin sudah saya share ya di bahan ajarnya. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun dan harus disesuaikan dalam buku besar. Angkat tangan. Siapa? Ayo, Mbak Vina. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun dan harus disesuaikan ke dalam buku besar. Perusahaan pada akhir dengan tujuan untuk mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui untuk periode tertentu sehingga mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Oke, panjang ya itu ya. Oh, apa intinya? Intinya apa? Saya tak nyalakan lampu dulu. Intinya kita diminta untuk membuat jurnal agar pencatatan kita itu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Nah, jurnal penyesuaian itu dibuatnya kapan? Ketika akhir periode. Jadi kemarin kan sudah ada transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 31 lah. Jurnal penyesuaian itu khusus adanya hanya di akhir periode untuk mencatat akun yang belum tercatat yang sebenarnya itu sudah ada sebenarnya tapi belum dicatat, gitu ya. Ya, saya tampilkan medianya dulu. Cepetan ya. Nah, ini tadi pengertian jurnal penyesuaian. Adalah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun dengan tujuan untuk mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui untuk periode tersebut sehingga mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jadi yang memerlukan penyesuaian itu adalah akun pendapatan dan beban yang belum diakui. Khusus beban dan pendapatan saja yang belum diakui. Nah, contohnya gini, misalkan kita sebenarnya sudah ada beban tetapi belum dicatat. Atau kita sudah mencatat bebannya duluan. Misalkan, nah bebannya itu untuk 1 tahun. Nah, kita mencatatnya hanya untuk periode 1 bulan ini saja. Beban saya itu sebenarnya berapa? Khusus untuk periode atau bulan ini saja. Gitu ya. Jadi harus benar-benar mencerminkan keadaan keuangan sebenarnya pada periode tersebut. Ini ada fungsinya. Yang pertama, menentukan pendapatan dan beban agar dapat mengetahui kondisi sebenarnya dari akun tersebut selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua, menentukan saldo catatan yang dimasukkan dalam akun buku besar di akhir periode sehingga estimasi saldo kewajiban maupun harta akan memperlihatkan jumlah yang sebenarnya. Yang ketiga, untuk mengetahui situasi sebenarnya dari akun real. Akun real itu apa? Ada harta, kewajiban, dan modal di penghujung periode yang dimaksud. Kalau akun nominal itu apa? Kalau akun real kan harta, kewajiban, dan modal. Kalau akun nominal? Beban dan pendapatan. Nah, akun itu nanti yang akan dibuat jurnal penyesuaian. Karena ini baru perusahaan jasa. Nah, kamu baru mengenal 7 akun yang nanti akan disesuaikan pada akhir periode. Itu 1, pemakaian perlengkapan. Kedua, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Itu nama lainnya ya. Yang ketiga, utang beban
atau beban yang masih harus dibayar. Yang keempat, pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan. Nah, ini ada dua pendekatan. Pendekatan neraca ataukah pendekatan laba rugi. Nah, tahu pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi gimana, Bu? Ya dilihat ketika menjurnal awal. Ya, kalau jurnal awalnya dia pakai pendekatan neraca, berarti nanti jurnal penyesuaiannya juga pakai neraca. Kemudian yang kelima, beban dibayar di muka. Pokoknya yang ada kata-kata dibayar di muka itu ada dua pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Kenapa namanya pendekatan neraca? Karena neraca itu hanya menampilkan harta utang modal. Harta utang modal di neraca. Jadi jurnalnya ketika memakai pendekatan neraca, dia jurnalnya ya pakai akun harta ataukah pakai akun kewajiban atau pakai akun modal. Kalau dia pakai pendekatan laba rugi, berarti dia menjurnalnya ya pakai beban ataukah pendapatan. Kemudian yang keenam ada piutang tak tertagih atau kerugian piutang. Yang ketujuh penyusutan aktiva tetap. Kita langsung ke contoh soal biar jelas ya. Yang pertama tentang pemakaian perlengkapan. Perlengkapan itu adalah barang-barang yang digunakan untuk menunjang operasional usaha yang sifatnya habis pakai atau dapat habis baik fisik maupun nilai ekonomisnya. Contohnya apa? Contohnya perlengkapan. Bedakah perlengkapan dan peralatan? Beda. Bedanya apa? Contohnya perlengkapan. Kalau misalkan dikaitkan dengan salon arsi, kan kamu kemarin studi kasusnya tentang salon arsi. Nah, perlengkapan yang ada di salon arsi itu contohnya apa? Buku, terus bolpen, betul. Itu contoh perlengkapan. Kalau peralatan? Kursi. Oh, kaca. Hair dryer, ya hair dryer. Terus apa lagi? Gunting. Kalau gunting itu masuk perlengkapan atau peralatan? Peralatan. Kenapa kamu bisa bilang peralatan? Oh, kalau salon gunting itu sebagai peralatan. Apakah peralatan 1 hari rusak, 2 hari rusak? Tidak. Dia masa pemakaiannya dalam kurun waktu yang relatif lama. Nah, di sini saldo perlengkapan awal tahun ada 1 juta. Ternyata pada akhir tahun saldo perlengkapan tinggal 800.000. Pertamanya dia beli perlengkapan senilai 1 juta. Ternyata setelah dicek pada akhir periode perlengkapannya tinggal 800. Berarti kita perlu mencatat perlengkapan yang sudah dipakai. Berapa perlengkapan yang sudah dipakai? 200. Jurnalnya gimana, Bu? Gini jurnalnya. Ada beban pemakaian perlengkapan pada perlengkapan. Jadi perlengkapannya berkurang karena sudah dipakai tadi 200.000. Karena sudah dipakai berarti dia termasuk akun beban. Di beban pemakaian perlengkapan pada perlengkapan. Oke, sekarang saya punya kuisis. Nanti ada 2 penilaian, yang satu pengetahuan dan keterampilan. Yang pengetahuan kita pakai kuisis, yang keterampilan di LKPD nanti ada. Juara 1-nya ada Trista, juara 2-nya Siti Khotijah, juara 3-nya Sri Wahyuni. A. Kita bahas ya.
Pendekatan saat diterima dicatat sebagai akun, pendapatan diterima di muka atau utang. Tadi kalau harta, utang, modal pakai pendekatan neraca. Kalau laba rugi itu pendekatannya pakai akunnya pendapatan dan beban. Oke. 10 soal pengetahuan sudah kalian kerjakan. Sekarang soal keterampilan ada di LKPD. Oke. Dibaca dulu petunjuknya, coba. Iya, di LKPD. Oke. Iya, di LKPD itu ada tujuan pembelajarannya. Yang satu, peserta didik dapat menjelaskan jurnal penyesuaian dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi jurnal penyesuaian dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi akun yang memerlukan jurnal penyesuaian dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat melakukan pencatatan jurnal penyesuaian dengan tepat. Tujuan pembelajaran 1, 2, 3 sudah kalian lakukan tadi di pengetahuan ya, soal pengetahuan. Yang keempat, silakan kamu di keterampilan, ada soal keterampilan. Apakah di situ diminta untuk berkelompok? Iya, kelompoknya 5 membentuk kelompok. Berarti ini digeser lagi. Ya, jadi 3 baris, 3 di sini, 3 kanan. Yuk. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Kenapa? Ya, sudah ngumpul dengan kelompoknya ya. Coba ketua kelompoknya angkat tangan. Ketua kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke. Ketua kelompok ini ada isian yang harus kalian isi ya. Silakan diambil. Ini hanya ketua kelompok saja yang menilai. Jadi menilai temannya sendiri, anggota kelompokmu. Tidak ada pengaruh dari teman yang lain ya ketika menilai ya. Saya minta tolong untuk benar-benar menilai temannya. Amit. Masih ingatkah kalian satu hal bahwa dia adalah hanya arti penyuluh dari salah yang pada hari ini Nyonya Arsi berencana untuk mengembangkan salah arti. Tetapi Nyonya Arsi tidak cukup banyak, dia tidak memiliki cukup uang untuk mengembangkan salah arti. Nah, akhirnya Nyonya Arsi berencana untuk melakukan pinjaman ke bank. Nah, setelah sampai di bank, ternyata pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Nyonya Arsi ditolak pihak bank. Yang menjadi beban yang sudah dimanfaatkan perusahaan. Iya betul, beban perlengkapan, pada perlengkapan nominalnya berapa? Yang sudah dipakai berapa? Kan yang dicatat kan yang menjadi beban kan yang sudah dipakai. Iya betul. Iya betul. Beban pemakaian perlengkapan pada perlengkapan sebesar 500. Nah, sebelum itu saya mau refleksi dulu untuk tujuan yang pembelajaran yang pertama, yaitu menjelaskan tentang
Jurnal penyesuaian, apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal untuk mengetahui kondisi akun yang sebenarnya, itu jurnal penyesuaian. Terus ada fungsi jurnal penyesuaian. Iya, apalagi? Ada berapa tadi fungsinya? Ada 3. Terus akun apa saja yang memerlukan penyesuaian? Ada berapa tadi? Akun yang memerlukan penyesuaian ada berapa? Loh, berapa? 7. Apa saja? Beban dibayar di muka, pendapatan dibayar di muka, piutang pendapatan, beban masih dibayar, masih katakan kerugian piutang, biaya pemakaian perlengkapan. Kemudian tadi kalian sudah mencatat ya, cukup jelas ya, sudah bisa mencatat semua jurnal penyesuaian. Sudah. Tadi juga ada angket ya, isian form yang nanti saya titipkan ke kalian untuk diisi oleh orang tua kayak yang kemarin, gitu ya. Tapi masih di fotokopi, tunggu ya nanti ya. Oke. Sampai sini cukup ya. Oke, bisa saya akhiri? Bisa. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, sebelum saya akhiri silakan berdoa dulu. Berdoa. Ya silakan berdoa. Mbak Reza, gantian. Ya. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa dikumpulkan ke saya form-formnya tadi, kemudian dipelajari untuk pertemuan berikutnya tentang apa kira-kira? Habis jurnal penyesuaian buat apa? Neraca lajur. Berarti kalian pelajari tentang neraca lajur, gitu ya. Bisa baca di internet, boleh. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.